Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita lanjutkan analisis data yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dengan data yang sama kita akan pelajari bagaimana pola ramalan dari data yang sudah ada untuk memprediksi data yang akan muncul berikutnya. Untuk peramalan itu kita akan menggunakan regresi data. Contoh penggunaan analisis linear sederhana dalam produksi antara lain yaitu hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, kemudian hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Kemudian untuk model persamaan regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y ini merupakan variabel response atau variabel akibat, sedangkan X yaitu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau disebut independen. Kemudian A itu merupakan konstanta, B koefisien regresi kemiringan, besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nah, nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Untuk koefisien korelasi, apabila garis regresi berbentuk linier dan persamaan regresi linier Y dan X telah ditentukan dan didapat koefisien arah B, maka koefisien determinasi R2 ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu R kuadrat sama dengan B N kali sigma XI kali Y dikurang sigma XI dikali sigma Y, kemudian dibagi dengan N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dipangkatkan 2, atau dengan mengkuadratkan nilai R-nya. Fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya dalam hubungannya dengan regresi. Nah, untuk itu kita akan mencobanya. Data yang sudah ada kita akan coba pada Microsoft Excel. Langsung saja kita ke Microsoft Excel. Nah, sini sudah ada data pretest dan protestnya. Kemudian kita akan menjumlahkan pretest atau X dengan rumus sama dengan sum. Kemudian kita tarik, kita drag sampai ke bawah, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, untuk mempersingkat kita tarik ke kanan saja, itu akan nilainya nanti akan sama rumusnya. Kemudian untuk X kali Y kita bisa gunakan sama dengan X dari nilai pretest kemudian dikali dengan Y, kemudian enter. Ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk X kuadratnya sama dengan X, kemudian kita kuadratkan kuadrat dengan 2, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Supaya rapi kita rata tengahkan saja ini. Nah, untuk nilai A itu dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat sama dengan, kita pakai dalam kurung, kemudian sigma Y itu yang ini, kemudian kita
kali dengan sigma X kuadrat, berarti yang ini, kemudian dikurang dengan sigma X ini, lalu dikali dengan sigma XY, ini sigma XY, kemudian kita tutup kurung. Untuk bagian yang bawah kita bagi, kemudian buka kurung, nilai N itu kita di sini 22, kemudian dikali sigma X kuadrat, dikali sigma X kuadrat itu ini, kemudian dikurang dengan sigma X itu yang ini, kemudian pangkat 2, kita gunakan pangkat 2, kemudian dalam kurung enter. Nah, ini hasil dari A nya 95,38233034. Kemudian untuk nilai B nya sama dengan buka kurung, N nya itu 22 data, dikali dengan sigma XY ini, kemudian dikurang sigma X, kemudian dikali dengan sigma Y, tutup kurung, kemudian dibagi buka kurung, N nya itu 22 dikali sigma X kuadrat itu ini, kemudian dikurang dengan sigma X ini, kemudian kuadratkan 2, tutup kurung, kemudian enter. Nah, hasilnya ini min 0,14. Untuk formalitasnya kita akan salin dengan persamaan Y. Kita mendapatkan persamaan regresi, yaitu nilai A 98,23034, kemudian ditambah dengan nilai B nya, yaitu min 0,14417766 X. Untuk nilai R nya yaitu sama dengan persen array satunya, kita tarik nilai X nya, kemudian untuk array 2 nya itu Y, kemudian enter. R pangkat 2 nya kita kuadratkan, sama dengan nilai ini pangkat 2. Ini merupakan nilai sebab akibat dari nilai X dan Y. Guna fungsi dari Y ini untuk memprediksi nilai yang akan muncul berikutnya. Ini merupakan nilai dari koefisien korelasinya. Untuk nilai Y ini berfungsi untuk memprediksi nilai yang akan muncul selanjutnya. Semisal untuk nilai X, pretest X, ini pada data yang ke-23 misal muncul 60. Maka untuk nilai Y nya
akan diproses memakai nilai yang ini. Dengan fungsi yang kita dapatkan ini, jadi kita bisa meramal seseorang yang mendapatkan nilai pretest ke-60, pretest 60 akan mendapatkan nilai post-test sebanyak 95, sekian dikurang 0,14 dikali X. Ini merupakan pola ramalan yang dikaji dengan data yang sudah ada. Berikutnya kita akan melihat penyebaran datanya menggunakan grafik. Caranya kita ambil, kita drag nilai X dan Y nya, kemudian pilih insert, pilih sketcher. Nah, ini datanya sudah ada. Kita perbesar. Kemudian di layoutnya kita pilih yang layout 9. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ini nilainya sama ya dengan nilai yang kita buat tadi. Nah, ini kita ganti, bisa kita ganti dengan grafik regresi data pretest dan post test. Kemudian untuk axisnya ini kita ganti nilai pretestnya, kemudian untuk yang ini kita kasih nilai post testnya. Nah, untuk masalah desain kita bisa gunakan ini ya, stylenya. Ini bisa kita gunakan sesuai selera saja. Nih, demikian video kita pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.